Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semua sahabat? Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, selalu diberi kemudahan dalam kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita. Kali ini satu unit Yamaha Lexi, di mana ada histori ya, informasi dari pengendara bahwa beliau telah mengalami kejadian yang lumayan dramatis lah ya. Jadi ada kondisi oli habis ya. Karena informasi dari customer tersendiri memang terlalu lama untuk melakukan pergantian oli ya. Jadi mengakibatkan ada muncul suara kasar ya dari bagian mesin, dan sudah kita prediksi dan sudah kita bisa melakukan vonis ya. Jadi ada kondisi silinder dan piston yang baret, itu prediksi awal kami ya, karena memang historinya kehabisan pelumasan atau oli ya. Untuk lebih detailnya ya, biasanya sih memang ada tambahan-tambahan lain terkait jika memang ada suara yang kasar, terus karena historinya juga tadinya pernah kehabisan oli. Nah, biasanya ada tambahan-tambahan komponen yang mesti ada melakukan pergantian. Tapi lepas dari itu, ada baiknya kita melakukan pembongkaran terlebih dahulu ke titik yang kita tuju atau ke titik yang kita curigai adanya bunyi atau sumber suara kasar ya. Ini lakukan pembongkaran sudah dimulai oleh teknisi kita ya, untuk bisa kita mengetahui kondisi terupdate sekarang di bagian lokasi mesin. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Dalam kasus ini biasanya kasus untuk kehabisan oli ya, ataupun momen ketika oli berkurang atau menyusut, ada beberapa faktor yang mengakibatkan ke arah itu ya. Salah satunya adalah adanya kebocoran di bagian engine atau mesin ya. Nah, ini bisa menyebabkan oli berkurang dengan jangka waktu yang agak panjang atau lama ya. Tapi jika jadi istilahnya jangka waktu tidak melakukan pergantian oli, terus ada kebocoran, nah itu sangat beresiko untuk oli berkurang atau menyusut volumenya dan mengakibatkan hilang pelumasan ya. Itu salah satu penyebab ya. Untuk selanjutnya penyebab ketika ada oli yang berkurang, nah itu dari posisi terlalu lama melakukan pergantian oli sehingga sifat benda cair ketika motor atau posisi benda cair tersebut kena panas terlalu lama, ada kemungkinan dan ada faktor istilah dalam tanda kutip itu penguapan ya, dan bisa mengakibatkan berkurangnya volume oli. Terus juga bisa dari pemilihan kekentalan oli juga ya. Dan ini kita coba saksikan saja, kita coba lihat aktualnya di bagian engine, apakah benar prediksi kita atau diagnosa kita terkait adanya baret atau aus di bagian silinder dan piston. Kita lepas cover-cover terlebih dahulu ya, supaya kita lebih mudah mengakses tempat-tempat yang saat ini kita tuju. Lanjut ke pembongkaran komponen-komponen yang ada di bagian engine ya, terkait dari ini. Salah satunya kita lepaskan dari bagian solenoid PPA. Kita lepaskan konektor-konektor yang terkait ke bagian injektor, sensor-sensor juga kita sama harus lepaskan, karena memang mesin harus terangkat ke depan. Untuk di bagian silinder dan headnya kita angkat ya. Pelepasan baut kop
head ya, kita coba mulai kita melakukan pelepasan baut-baut pengikat ya untuk melepas kopnya. Kop silinder sudah kita lepas dan kita bisa lihat ya kondisi aktual dari mesin. Nah, ini ada gosong seperti ini, berarti menandakan bahwa memang motor ini memang pernah kehabisan oli dan bisa dikatakan agak sering ya pergantian olinya yang telat. Jadi ada timbul warna yang berubah di bagian komponen-komponen dalam engine. Oke, kita lepas silindernya. Radiator luar biasa tuh. Oke, di sini ada kerak. Keraknya basah ya, jadi oli pasti sudah termakan ya, masuk ke ruang bakar yang seharusnya debit oli yang masuk ke ruang bakar itu tidak berlebih seperti ini. Nah, jadi tidak harus menimbulkan kerak yang basah seperti ini. Kita lepas silindernya. Menggeduk. Wah, udah warna. Oke ya teman-teman, ini ada baret parah ya, jadi kondisi piston pun susah kita angkat, kita lepaskan dari hidukannya ya, karena memang baretnya itu sudah lumayan parah. Ini resiko dari telat melakukan pergantian oli atau lupa melakukan pergantian oli. Ini resikonya seperti ini, sangat fatal. Ketika sudah parah ya kemacetannya, jadi posisi kita mau melepas silinder pun harus menggunakan cara kekerasan ya, baru kita bisa coba melepas ini ya. Jadi sedikit demi sedikit ya, jadi pistonnya sudah gancet banget. Susah sekali. Tidak tadi hantam deh. Oke, ini kita sudah lepas ya untuk silindernya. Nah, ini yang bisa mengakibatkan tadi kita adu lajar ngalanya. Jadi posisi ini yang benar-benar sudah mengunci antara piston atau seher ya ke bagian silinder. Ini resiko dari kehabisan oli ya. Jadi saya himbau lagi kepada para pengguna motor, apapun itu, mau motor maupun mobil ya, untuk oli mohon lebih diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya untuk customer, intinya untuk pelanggan. Nah, ini akibatnya sangat fatal ya.
Maksimal pergantian oli 3000 km sekali ya. Minimal 2000 km sekali, supaya tidak pun kita kondisinya ini kita antisipasi ini, minimalnya kita untuk mesin itu tidak gosong seperti ini. Ini mesin sangat kosong ya. Berarti sering untuk ada kondisi kehabisan oli atau kekurangan ataupun telat pergantian oli. Ya. Itu saja saran dari kami terkait pergantian oli mesin ya. Untuk kasus seperti ini sebaiknya dilakukan pergantian part-part yang sudah jadi tersangka baret. Ya, jadi kita harus ekstra lagi jika kondisi motor sudah seperti ini. Dilanjut ke proses pemasangan kembali komponen-komponen yang terkait kemarin lakukan pergantian, diantaranya piston. Nah, kita coba lakukan pemasangan piston ya. Beda kodenya mah. Proses ke pemasangan silinder ya. Sama ya. Coba penyangan dari lanjut ke pemasangan head ya. Jangan lupa dipasang untuk bagian packingnya. Untuk packing yang orisinil atau bawaan pabrikan ataupun langsung dari Yamaha, tidak perlu menggunakan tambahan lem ya. Tapi jika memang itu tanda kutip untuk part-part yang penunjangnya tidak ada baret atau rata sempurna ya. Tapi jika memang sesuatu hal dan memang mengharuskan dengan menggunakan tambahan lem, sah-sah saja. Setelah terpasang packing bagian head, jangan lupa tensioner kitnya juga dipasang ya, dan dipaskan sesuai dengan tempatnya ya. Jangan sampai ada posisi kurang presisi atau kurang pas kedudukannya. Dikhawatirkan ada kejadian-kejadian di luar spesifikasi. Pasang head ya, diharapkan teman-teman lebih berhati-hati ya, karena memang banyak komponen jika seperti ini pemasangannya tidak dibongkar total ya, otomatis banyak komponen yang takutnya kejepit ya. Tapi ada baiknya dinamis lah, intinya silahkan mau seperti apa proses pemasangan dan pembongkaran, yang penting pemasangan sesuai prosedur ya. Setelah kita melalui tahapan akhir, tahap pemasangan ya, sudah kita coba pasang kembali, bentuk jadi cover-cover pun sudah kita pasangkan. Dan kita tahap terakhir finishing, kita uji coba suara dari unit Lexi yang saat ini kita tangani ya. Oke. Ini suaranya ya. Suaranya sudah kembali halus, sudah kembali ke mode normal ya. Setelah awal masuk tadi suara sangat kasar karena memang performa oli yang sudah habis ya. Efek dari kehabisan oli resikonya sangat fatal.
pesan terakhir dari kami untuk para riders, jadi jangan sampai lupa, jadikanlah ganti oli itu sebagai hobi ya, supaya kendaraan yang teman-teman gunakan selalu dalam performa terbaik ya, intinya kondisi fit, kondisi prima, supaya juga kita tidak terhambat ketika kita perjalanan jauh ataupun kita perjalanan ke tempat kerja. Ketika ada monggok itu sangat menghambat dan nantinya juga akan menguras kocek kita ketika motor sudah parah seperti ini. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Yang belum subscribe dibantu subscribe, yang sudah subscribe dilanjutkan untuk menonton.